Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gimana kabar? Sehat? Ibu-ibu, teteh-teteh? Sehat ya? Ya. Kalau saya disuruh kalau Anda sama saya disuruh milih ya. Nih, akang-akang. Mendingan punya istri yang cantik tapi high cost atau butut tapi low cost? Jawab, jangan wallahu a'lam wallahu a'lam. Anda kalau disodorkan calon istri yang cantik tapi high cost, potong kuku 400.000. Jadi sebulan itu untuk perawatan sekitar 7-10 juta. Penghasilan Anda genep juta. Tapi gelis. Jawab itu. Apa mending terjadi? Tuh Anda mah kieu. Oh, cantik yang low cost. Cantik dan low cost. Teteh mendingan punya suami yang keren tapi bodoh. Diajak ngobrol teh nyambung we. Atau yang pinter tapi dibawa ke undangan juga kita teh malu bawanya. Jawab mau yang mana? Tuh udah Anda gitu, keren tapi pinter. Oke, itu mah hanya untuk ice breaking saja. Bahwa memang manusia itu seringkali mendapatkan sesuatu yang bukan dia inginkan. Ya, manusia itu suka mendapatkan sesuatu yang hidup itu tak seperti yang kita inginkan. Tapi hidup itu seperti yang kita jalani. Apa? Hidup itu tidak seperti yang kita inginkan. Tadi kan inginnya apa Kang? Cantik, high, low cost, itu yang Anda inginkan. Ibu apa? Ganteng, pinter, itu yang Anda inginkan. Tapi kan hidup tak seperti yang kita inginkan. Hidup itu seperti yang kita jalani. Ya, alhamdulillah saya bisa bertemu dengan doa rekan-rekan kemarin. Saya belum 10 hari baru pulang haji. Jadi masih ada sisa-sisanya. Karena tadi pas datang gini, langsung ada yang berbisik, kunaon botak, kumaha urang we atuh. Ya, saya itu walaupun gundul gini, nggak bisa pakai kopea, nggak bisa pakai topi. Jadi kalau pakai topi teh sok lieur, lieur teh gitu ya. Daripada saya nggak konsen, mendingan begini saja. Jadi kemarin waktu saya haji, saya bertemu dengan seorang, dia itu guru besar di salah satu universitas di Ummul Qura University. Saya ngobrol sama dia. Dia nanya, bagaimana perkembangan Islam di Indonesia? Saya cerita bahwa di Indonesia itu pengajian ibu-ibu paling heboh. Heboh gimana? Ya, Senin seragam hijau. Gitu. Kamis seragam merah. Sabtu seragam putih. Nah, saya bilang beda dengan di Saudi. Iya ibu-ibu, di Saudi mah gak ada pengajian kayak gini tuh gak ada. Kalaupun ada di Masjid Nabawi itu sudah sudah dibatasi gitu, kudu ngomong apa. Terus pembicaranya juga diseleksi, jangan sampai berbeda pemikirannya dengan penguasa gitu. Kalau di sini kan sebenarnya bebas-bebas saja. Terus saya cerita bahwa di Indonesia itu yang namanya pengajian, saya kasih contoh. Ada satu masjid namanya Masjid Trans, ya. Tiap hari ada pengajian dan sehari itu bisa 3 kali, pagi, siang, malam. Ya. Dia terheran-heran. Terus yang hadirnya beragam, saya bilang. Dari mulai yang baru lahir digegendong maksudnya, sampai yang udah tua. Kan aya nu gegendong kan lahir. Kan dibawa tah ku ibu.
Saya cerita gitu. Dan memang dia bilang sebenarnya umat Islam yang hebat itu, umat Islam yang pemikirannya dinamis. Saya lihat Indonesia dengan Saudi, karena kemarin saya baru pulang haji dan bertemu dengan beberapa pemikir, sebenarnya di Indonesia itu dinamika pemikirannya itu bagus, sangat-sangat bagus. Ya, sangat-sangat bagus. Dan banyak orang Indonesia yang lebih paham tentang Islam ketimbang orang Timur Tengah. Mereka tidak pernah ngaji itu. Ari Anda mah rajin ngaji. Ya. Jadi Anda jangan dikira kalau orang Timur Tengah teh pasti menguasai Islam. Belum tentu juga. Ya. Sok lihat ada yang sholat nanti gini, ya kan. Saya dulu nggak ngerti kenapa Rasul mengatakan ya tidak boleh sholat melihatlah asap, masa sih? Tapi memang di sana mah ada. Orang Indonesia mah teratur sholatnya. Bahkan saya pernah sholat rada kaget juga. Kalau ada HP berdering boleh dimatiin nggak? Boleh. Ya kalau HP berdering matiin. Jangan lagu cantik deh. Ya kan? Lagu naon? Cantik. Bukan di Pareman, kalau ke akhirnya yang sebelah tikikiana itu. Nah, jadi kalau misalnya HP Anda berdering, lupa tidak di silent, keluarkan. Tak silent, boleh. Pak Am katanya kan bergerak lebih dari 3 kali batal. Kata siapa batal? 3 kali, 1 kali saja batal. Jangan bilang 3 kali, 1 kali saja batal. Kalau tanpa alasan. Batal, tanpa alasan. Tapi kalau misalnya ada alasan, Pareman hese. Kan zaman dulu inget nggak model cabut baterai? Baheula atau zaman BlackBerry di Pareman meureun teu bisa, saya bunyi langsung ceprot, burudul gitu tah. Dicabut baterainya. Batal tidak? Tidak batal. Karena ada alasan. Nah, di sebelah saya itu dia bunyi HP-nya. Saya pikir mau dimatiin. Pek tadi tarima ke sholat. Halo, naam. Ana fi sholah. Ba'da sholah at-tasil ilaik. Nah, kieu bahasa Indonesia teh. Aku lagi sholat, kayak ge sholat ke orang dihubungi. Gitu. Orang teh keur sholat kieu. What? Aduh. Kabayang teh kieu. Bari gini nih. Nah, anda fi sholah. Naam. Ba'da sholah at-tasil ilaik. Habis sholat saya hubungi kamu. Kan saya jadi tehusu. Terus mana teh sholat teh. Jadi kalau bicara masalah pemahaman Islam, saya berani ngadu umat Islam Indonesia cara berpikir Islamnya lebih benar, lebih bagus gitu. Kenapa? Seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali dibina. Apalagi ibu-ibunya. Ya, ibu-ibu mah sampai suami kita kaurus atuh. Suami itu kaurus, ya kan? Gitu. Ya, teman-teman sekalian, jadi berkembang dan tidaknya suatu bangsa dimulai dari pemikirannya. Dari sini nih, ya. Itu sebabnya ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro, tepatnya tanggal 17 Ramadan, ya. Ketika beliau tahannuts itu merenung, ya. Jadi Rasul tuh bingung. Makanya yang dimaksud wa wajadaka dhallan fahada bukan aku menemukan engkau sesat. Bukan, salah. Aku menemukan engkau bingung. Bingung kan? Ningali umat jahiliyah minum di mana-mana, jinah di mana-mana, judi di mana-mana. Rasul tuh bingung. Iya teh harus gimana, dari mana saya memulai, dari mana saya mengubah. Terus saya sering termenung di Gua Hiro. Makanya turun di surat Ad-Duha. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah menemukanmu bingung. Lalu Allah membimbing kamu. Bukan sesat, dengar ya bisi salah. Nah, aku menemukanmu sesat. Sesat, bingung, lin sesat. Ya, makanya Anda kudu baca Quran kontemporer yang ditulis oleh Pak Aam itu. Ada yang bawa nggak?
Nah gini nih. Jadi Anda kalau ameh teu salah maca Quran, Qurannya kudu begini nih, ada Al-Mu'assir. Ini diterjemah oleh saudara Am Amiruddin. Ada asbabun nuzulnya, ada khazanah intelektual, ada mutiara hadis, ada ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Ini simple, tapi hal yang penting Anda bisa dapatkan. Dan yang paling unik apa? Ujung dari Quran ini ada kumpulan doa. Anda kalau cari doa-doa di Quran bingung, ambilnya Quran ini. Di ujungnya itu ada doa Nabi Sulaiman, doa Nabi Zakaria, doa Nabi Muhammad, doa-doa ada di sini. Ya. Kalau Anda baca tafsir ini, yang segini simpelnya, tidak mungkin Anda mengatakan Nabi Muhammad sesat. Nabi Muhammad bingung. Di tengah kebingungan itu beliau merenung di Gua Hiro. Kenapa bingung? Ini ngubahnya harus gimana ya? Ya, seks bebas, mabuk-mabukan, judi, anak sudah tidak hormat lagi sama orang tua. Bingung. Lalu Allah memberikan hidayah. Wa wajadaka dhallan. Allah menemukanmu bingung. Fahada. Allah membimbingmu dengan hidayah. Punten saya bisa jadi kabawa ya. Oh ya, nuhun. Saya mah orangnya sok pelupa, bawa balik. Nah, teman-teman sekalian, Nabi merenung di Gua Hiro. Anda kalau naik ke Gua Hiro, karena kan judulnya wawasan sejarah wawasan, nah gitu pokoknya tentang wawasan, ya gitu. Sesuai yang ada di flyer, ya. Nah, jadi Nabi Muhammad itu di usia 40 beliau merasa bingung. Ini gimana nih? Ya, bingung maksudnya dari mana saya harus mengubah gitu. Ya. Maka beliau merenung di mana di Gua Hiro. Anda kalau ke Gua Hiro, naik ke Gua Hiro itu hanya 640 meter dari bawah. Dari kaki gunung jalan, tapi itu 45 derajat gini nih. Ya. Sebenarnya sih kalau saya tidak bawa yang sepuh ya, setengah jam nyampe. Tapi kalau bawa yang sepuh mah 45 menit. Bawa yang sepuh banget sejam setengah. Selek, sejam setengah. Hari saya sendiri sama yang muda-muda mah setengah jam ya, gitu. Jadi naik nama 45 menit. Turunnya 2 menit gak bisa. Gulutuk. Kuburkan di masjid disolatkan di Masjidil Haram. Nah, jadi naiknya kan gitu. Bu, Pak, adik-adik sekalian, kalau Anda di Gua Hiro, seluruh kota Mekah tuh kelihatan. Jadi feel-nya saya dapatnya kalau ke Gua Hiro tuh malam. Karena kalau siang kan panas. Aduh Pak, Bu, kalau duduk gini ya, apalagi sekarang kan banyak cahaya, Ka'bah tuh kelihatan. Jadi dulu Nabi teh merenung, ini teh saya harus. Udah beberapa hari merenung, oh ya, sebelum saya cerita lebih jauh, nih untuk kaum istri nih. Saya ingin tanya, Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah beda berapa tahun? Beda berapa tahun? Ada yang bilang 40, 15 hari Anda. Siti Khadijah 40, Nabi Muhammad 25, jadi 15. 40 di mana hari Anda? Beda Nabi Muhammad dengan Khadijah seberapa? 40. 15 dong, 40 dikurangi 15 kan? Nah iya Bu, tapi kalau Nabi bareng sama Khadijah ya, gak kelihatan jauh umurnya. Berarti Khadijah itu wanita yang bisa merawat diri, catat itu. Hari ibu mah, nyusul salaki. Bu, suami ibu lebih tua dari ibu, beda 15 tahun. Nah, ayeuna jadi kolot ibu. Henteu mana fotona. Nah, ya. Jadi dengar ibu-ibu, Siti Khadijah itu orang yang pandai merawat diri. Beda dengan suami 15 tahun, oke. Tapi penampilan tidak beda jauh. Ada satu lagi, Anda perlu tahu nih ibu-ibu. Yang mengantarkan makanan ke Gua Hiro, siapa? Khadijah. Sayyidah Khadijah. Ya. Saya ingin tanya, Khadijah itu
Siti Khadijah itu miskin apa kaya? Kaya, dia pengusaha. Nabi Muhammad itu orang kepercayaan beliau tadinya waktu belum dinikahi. Jadi Khadijah itu ownernya, Nabi Muhammad itu CEO-nya. Kemudian dinikahi oleh owner. Bapak Ibu, jadi Khadijah kaya miskin? Nganterin makanan ke Gua Hiro bisa nyuruh orang karena kaya. Tapi Khadijah dia naik dengan kakinya sendiri. Usia berapa hari waktu itu? 40 mah keur nikah atuh cin. Rudet Anda mah. Maknya anger wae umur teh. 40 dari mana? 55 dong? Iya enggak? Nabi Muhammad 40. Jadi Khadijah berapa? Naon Anda tadi 40. Kedengaran, denger ya? 40 cenah gitu. Jadi ketika Rasulullah suka tahannuts merenung di Gua Hiro, umur Nabi 40. Berarti Siti Khadijah 55. Anda bayangkan, naik 45 derajat begitu, saya aja 45 menit, beliau usia 55 bawa. Nganterin makanan untuk suaminya. Ini untuk kaum istri, denger ya. Biasakan hal yang bersifat suami itu, untuk spesial suami itu dengan tangan Anda. Atau bikin kopi mah ku tangan Anda. Ayah mau kopi? Iya, buka panto. Bi kopi ke bapak. Khadijah manganterkeun saudara naik. Anda mah kopi ke bapak. Gulana sakediknya. Ayah, bajunya mau yang tangan pendek, tangan panjang. Tangan pendek mah hareudang, buka. Bapak bade angkat. Tangan pendek. Nah, seserian ari Anda mikir. Itu ya. Ayah? Oh, ayah mau ini, telur dadar. Sakedap. Dadar 2. Tong diuyahan, darah tinggi, si bapak darah tinggi. Tong diuyahan. Dadar. Siti Khadijah mah nganterin makanan dengan kakinya. Padahal beliau orang kaya, bisa nyuruh. Tah, itu kudu jadi pelajaran. Tos eta mah tidak ada kaitan dengan pembahasan, tapi kudu mikir tah eta. Jadi mulai sekarang Bu, hal yang berkaitan dengan suami, ibu saja, ya. Walaupun ada pembantu, untuk bikin, ayah mau kopi, bikin kopi. Ingat, Khadijah mah naik gunung, ya. 45 menit dari kaki gunung ya. Kalau dari Mekah, dari Masjidil Haram, lebih lama lagi. Karena rumah Rasul kan dekat Masjidil Haram. Ini mah 45 menit dari kaki gunung. Nah, jadi ini teh pelajaran untuk ibu-ibu, hal yang berkaitan dengan suami mah ku ibu gitu. Ingatlah Siti Khadijah. Nah, jadi ketika Rasul bingung ini teh harus bagaimana gitu. Tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal. Iqra. Ma'ana biqari'in. Dibakem. Sampai nafas Nabi mau habis, dilepas lagi. Iqra. Ma'ana biqari'in. Apa yang harus saya baca? Saya nggak bisa baca. Dibekem. Sampai 3 kali. Pas yang ketiga kali dilepas. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat diajar. Orang itu menghilang. Nabi turun. Kebayang nggak? Lari sekenceng-kencengnya. Ketakutan. Nyampe di rumahnya. Ketakutan. Akhirnya diselimuti oleh Khadijah. Setelah tenang, Khadijah nanya, apa yang terjadi? Diceritakan. Begitu diceritakan, Khadijah dengerin. Setelah mendengarkan, yang keluar dari Siti Khadijah adalah, aku yakin yang menimpa dirimu kebaikan. Aku mengenal kamu itu puluhan tahun. Kamu seringkali meringankan beban orang lain. Kamu seringkali menolong fakir miskin. Kamu adalah orang yang jujur. Kamu orang yang baik. Saya yakin yang menimpa dirimu kebaikan. Tenang dah. Nabi Muhammad itu tenang. Yang menenangkan siapa? Siapa? Istrinya.
Ari ibu sok bikin tenang suami tara. Tingali ka dia jawab. Nah, Anda mah suka bikin tenang tidak? Gitu. Jawab dong. Suka bikin tenang enggak? Insya Allah. Jigana lamun istri nate andanya, pasti Anda gini, kadek ke tidak datang deui gra. Nah gitu. Jadi malah jadi awas nanti ayah datang deui. Jadi takut. Malah Rasul ditenangkan. Aku yakin yang menimpa dirimu adalah kebaikan. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi saya ingin cerita kepada Anda, kalau ingin ada sebuah perubahan yang spektakuler, revolusioner, sesungguhnya harus dimulai dari sini, dari wawasan. Makanya ketika Nabi Muhammad bingung harus dari mana memulai untuk mengubah masyarakat jahiliyah yang sudah hidupnya serba boleh, sudah tidak ada aturan lagi dalam hidupnya, semuanya boleh, semuanya halal. Maka yang pertama kali disentuh oleh Al-Quran, Iqra, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, adik-adik sekalian. Jadi di tengah kebingungan Rasul, maka yang pertama kali harus kita lakukan, seperti yang diarahkan, ya, seperti arahan dari Allah kepada nabinya, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Berarti semua perubahan harus dimulai dari revolusi intelektual. Harus dari sini. Kita harus jadi pembelajar. Makanya saya selalu mengatakan belajar. Kalau Anda keahliannya ngechat, coba tingkatkan kemampuan Anda dalam ngechat. Kalau Anda ahli reparasi arloji, reparasi apa? Ada sekarang reparasi arloji? Maka asah kemampuan Anda, gimana Anda jadi orang yang ahli mereparasi arloji. Kalau Anda punya keahlian untuk reparasi HP bekas, asah gitu. Kalau Anda minatnya di dunia keilmuan, Anda jadi ilmuwan yang hebat. Saya pernah datang ke sejumlah negara di Eropa, saya senang sekali. Anak-anak muda belum 30 lagi ambil sekolah PhD, program doktor, ya. Saya senang. Saya ke Tokyo Institute of Technology di Jepang, ketemu anak-anak muda yang usianya kamu usia berapa? 23 Pak. Ambil apa? Magister Pak. Kamu usia berapa? 24. Saya ambil PhD Pak. Saya senang. Jadi Anda yang berminat di dunia keilmuan, silahkan. Anda jadi ilmuwan yang hebat. Ya. Pak, saya mah senang karena dagang, karena bisnis. Sok, Anda jadi pedagang, pebisnis yang hebat. Saya mah Pak, udah gak punya keahlian, saya mah ahlinya nyemir sepatu. Sok, jadi orang yang ahli di bidang nyemir sepatu. Maksud saya apa? Semua orang itu punya kelebihan. Kita harus menemukan kelebihan kita asah kelebihan kita. Saya tidak mengatakan Anda semua kudu jadi ilmuwan. Karena Allah sudah ciptakan manusia itu beda-beda. Ada yang memang bakatnya jadi ilmuwan. Sekarang Anda susah jadi ilmuwan. Ranking selalu sesuai jumlah murid. Tim mimiti playgroup. Rankingnya selalu sesuai jumlah murid. Murid 30, ranking 30. Pernah masuk 10 besar, muridnya 10 orang. Kan gitu. Gitu. Ya kalau itu mau jadi ilmuwan ya rada susah, tapi boleh jadi. Oke, ya nilai saya jelek, kemampuan akademik saya jelek, tapi saya punya kecerdasan motorik. Misalnya Anda jago badminton, Anda jago tenis, ya, Anda jago kungfu, Anda jago silat. Sok. Maksud saya, anak-anak sekalian, adik-adikku sekalian, tanya apa kelebihan dan kemampuan diri saya. Itu yang kemudian awal sebuah perubahan yang dilakukan oleh Rasul. Makanya semua sahabat Rasul setelah intelektualnya disentuh, potensi dirinya keluar semuanya. Ya, makanya perlu Anda tahu sahabat Rasul itu macam-macam. Ya, Bilal tenaganya sama suara adzannya. Tapi Bilal nggak bisa dagang. Dikasih modal teh habis deh.
Kenapa? Bakatnya memang bukan dagang, tapi kalau disuruh bebersih, cepat. Bersih itu. Jadi artinya setiap orang setelah melakukan revolusi intelektual, banyak belajar, temukan apa kemampuan dirinya. Dan perlu saudara-saudara ketahui, semua perubahan itu harus dimulai dari anak muda. Makanya di dalam Al-Quran kata anak muda atau generasi muda disebut dengan kata fatan. Fatan itu kata tunggal, kata jamaknya fityatun, anak-anak muda atau generasi muda. Kata fatan dan fityatun disebut 12 kali. Berapa? Tugas Anda cari dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Di mana saja itu 12 kali kata fatan dan fityah. Bulan depan kalau ketemu saya laporkan. Saya kasih aja hadiah umroh. Ya, kumpul di Masjidil Haram. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, teman-teman sekalian, jadi kata fatan dan fityah itu disebut 12 kali. Artinya anak muda atau generasi muda. Sementara kata-kata syaikhun dan syuyukh itu cuma 3 kali di dalam Al-Quran. Dan yang menarik, ada sejumlah nama surat dalam Al-Quran dihubungkan dengan perjuangan anak muda. Contoh, surat Yusuf dihubungkan dengan perjuangan anak muda. Siapa? Yusuf. Ini bingung siapa? Siapanya? Yusuf. Kan surat Yusuf. Hari Anda tuh. Siapa? Sahanya Yusuf. Surat Yusuf itu perjuangan anak muda bernama Yusuf. Sejak dia anak-anak dijelaskan di situ sampai klimaksnya, ya, awal kesuksesannya itu diuji dengan apa? Wanita. Dia di dalam kamar, ya, diajak berbuat mesum oleh istri raja, dia nolak, gitu. Apakah Yusuf tidak selera? Kalau tidak selera dia tidak normal, saudara. Selera banget. Apa? Tahu dari mana? Dari Pak Aan. Baca di surat Yusuf cek urang oge. Apa kata Nabi Yusuf? Wa ma ubri'u nafsi, saya tidak sok suci. Jadi kata Nabi Yusuf, wa ma ubri'u nafsi, aku tidak menganggap diriku suci. Aku tidak sok suci. Inna nafsala ammaratun bisu. Ketika Julaiha ngajak berbuat dosa, ada dorongan hati saya untuk mengikutinya. Illa ma rohima robbi. Tapi karena Allah menolong saya bisa nolak. Jadi Nabi Yusuf tete sombong. Nabi Yusuf itu mengatakan, saya bisa nolak karena pertolongan Allah. Tapi asli, saya tuh pengen banget. Apa? Pengen banget. Jadi Yusuf tuh normal. Aya nu geulis, resep, normal. Justru lamun teresep aneh. Begitu ningali nu kasep kekelepekan, nah itu aneh bisa. Jadi kalau Yusuf ningali nu kasep kekelepekan, aneh. Ya. Nabi Yusuf ningali lihat Julaiha tuh cantik, muda, di dalam kamar, berdua. Apa kata Nabi Yusuf? Wa ma ubri'u nafsi, aku tidak sok suci. Inna nafsala ammaratun bisu, asli hati saya itu ingin memenuhi keinginannya. Makanya Yusuf karena ada keinginan, takut dia tergoda, dia lari ke pintu, keluar dari kamar. Kalau saya jadi Yusuf, saya lari ke pintu, kokonci saudara. Sambil tutup-tutup jendela. Itu kalau saya jadi Yusuf. Jadi begitu digoda Julaiha, saya lari karena panto. Tapi bukan keluar, kokonci. Kalau Nabi Yusuf mah, nah enggak, saya lagi cerita, itu diceritakan tentang Yusuf muda. Ya, kemudian Yusuf difitnah. Begitu Yusuf buka pintu, suami Julaiha berdiri. Apa kata perempuan itu? Wahai suamiku, hukuman apa yang engkau akan berikan kepada laki-laki yang kurang ajar terhadap saya? Tak hati-hati ari ngadepin wanita teh. Teu kudu baeud biasa we. Jadi sebenarnya yang salah siapa?
Tapi karena dia itu gimana ya? Begitu Yusuf keluar, muka pintu suaminya berdiri. Langsung istrinya bilang, wahai suamiku, nih laki-laki kurang ajar. Apa yang engkau akan lakukan kepada laki-laki yang menggoda dan merusak istrimu? Gitu. Singkat kata, Yusuf dipenjarakan. Tapi itulah, jadi kadang-kadang nikmat Allah itu, karunia Allah itu berawal dari penderitaan. Dipenjarakan. Lalu bertemu ya Nabi Yusuf itu bermimpi dan beliau raja itu bermimpi dan bisa menafsirkan mimpinya. Singkat kata Nabi Yusuf jadi raja. Ujian juga nih. Jadi saya ingin cerita, Yusuf itu cerita anak muda, perjuangan anak muda yang digoda oleh harta, tahta dan wanita lolos semuanya. Ibrahim, Anda lihat dalam surat Ibrahim, itu diceritakan Nabi Ibrahim ketika muda. Ketika Raja Namrud melihat tempat ibadahnya hancur lebur, dia bilang, siapa yang melakukan ini? Kata masyarakat di situ, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Wahai Tuan Raja, ini nampaknya dihancurkan oleh seorang anak muda. Sami'na fatan, fatan saya bilang tadi. Yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, ada anak muda namanya Ibrahim. Kayaknya dia yang menghancurkan. Gitu. Saya ingin cerita ini perjuangan Ibrahim muda. Diabadikan di surat Ibrahim. Yusuf muda diceritakan dalam surat Yusuf. Maryam muda diceritakan dalam surat Maryam. Maryam diuji, dia wanita baik-baik, tiba-tiba hamil. Bukan ujian berat. Berat itu saudara-saudara. Kebayang tuh kalau orang yang pergi malam, pulang pagi, pergi malam, pulang pagi, terus gaul bebas, terus hamil, aneh enggak? Hilang gitu aja. Anda punya tetangga, gaul nate bebas, pergi malam, pulang pagi, pergi malam, pulang pagi, gaul bebas. Terus Anda dengar dia hamil, padahal belum nikah, aneh enggak? Enggak aneh, justru mentah hamil aneh. Hebat itu hamil-hamil gitu. Kan begitu enggak? Gaul bebas hebat itu hamil-hamil. Kabayang tuh Maryam. Maryam itu dititipkan kepada Nabi Zakaria. Kalau sekarang mah dipesantrenkan. Karena ayahnya Maryam siapa namanya? Imron. Ayahnya Maryam siapa? Imron. Kemudian istrinya Imron siapa? Bu Imron. Anda menukitoanya menimikir teh susah. Imron siapa istrinya? Bu Imron. Punya anak namanya Maryam. Nah, Imron ini menitipkan anaknya kepada Nabi Zakaria untuk dididik, dibina. Hamil. Apa kata masyarakat di situ? Maryam, kamu ini keturunan orang baik-baik. Kamu ini dididik oleh seorang nabi terbaik. Bagaimana kamu menghancurkan nama baik keluargamu? Apa masyarakat mengusirnya karena dianggap Imron itu berbuat perbuatan yang tak layak. Diusir. Begitu. Apa? Hari saya bilang tadi apa? Makanya dengar yang benar. Kalau saya ngetes, kebayang dari sekian ratus ribu, cuma satu yang kritis gimana sih? Coba ya kalau dengar itu, kadang saya salahin. Anda ikutin enggak materi saya? Nah, jadi Maryam itu saudara diusir. Ya, kenapa? Dianggap mempermalukan gurunya, dianggap mempermalukan keluarganya. Jadi saya ingin cerita, Maryam itu contoh sosok anak muda yang sabar, tabah menghadapi fitnah begitu. Gitu. Surat Kahfi. Coba Anda baca dalam surat Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi di situ dikatakan bahwa ada sekelompok anak muda yang menentang raja. Ya, kemudian
mereka dikejar-kejar karena tidak punya kekuatan, bersembunyi di gua Kahfi. Ya. Maka ketika Allah menceritakan mereka, Allah mengatakan innahum fityatun. Saya bilang tadi fityah. Sesungguhnya mereka itu sekelompok anak muda. Amanu birobbihim, yang beriman kepada Tuhannya. Jadi saudara-saudara sekalian, di Quran itu banyak bicara tentang perjuangan anak muda. Kahfi, perjuangan anak muda. Maryam, perjuangan anak muda. Yusuf, perjuangan anak muda. Ibrahim, perjuangan anak muda. Makanya di Quran itu anak muda banyak dibahas. Karena mereka itu agen perubahan gitu. Jadi kalau ingin berubah memang anak mudanya yang harus berubah. Jadi kalau sekarang bangsa kita prihatin, terlalu banyak orang yang tidak jujur, maka yang harus dibenerin tuh anak mudanya. Karena nanti Anda 5, 6 tahun, 10 tahun akan menggantikan generasi yang ada sekarang ini. Jadi makanya saya katakan, kalau Anda senang di dunia politik, masuk ke dunia politik. Anda mau jadi anggota dewan, sok jadi anggota dewan. Kenapa? Kebayang tuh kalau anggota dewan tuh orang-orang soleh seperti Anda. Tidak mungkin Anda melakukan manipulasi apalagi berjamaah dikurung. Seperti di kota Malang. Tidak ada kota yang paling malang kecuali Malang. Kebayang tuh 34 anggota dewan hanya 4 yang ditahan. Jadi karena bus saudara-saudara di penjara lagi. Coba kalau orang-orang soleh disogok apapun, no. Makanya Anda anak-anak muda, kalau memang Anda memang minatnya, sukanya di dunia politik, masuk ke dunia politik. Supaya para politikus itu jujur, bersih. Kalau Anda orang-orang soleh tidak masuk ke dunia politik, nanti orang-orang jahat yang ada di situ. Kalau Anda memang senang masuk di dunia politik, menjadi kepala daerah, lakukan dengan jujur. Kebayang nggak kalau Anda semua di sini jadi wali kota, bupati, gubernur, merenan saroleh. Amin gitu. Nah, jadi artinya apa? Perubahan itu kudu dimulai dari kita. Biarlah yang sudah tua-tua mada bentar lagi selesai. Anda yang muda-muda menggantikan. Iya. Ya. Nah, jadi yang ingin saya ceritakan pada Anda, Nabi Muhammad itu memulai dengan revolusi intelektual. Lalu Nabi membina orang-orang muda. Makanya 70% pengikut Rasul itu anak muda. Itu yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy khawatir. Maaf, Rasul itu diangkat jadi Nabi 40 tahun. Pengikutnya semuanya di bawah umur beliau. Sok bayangkan. Hanya 3-4 orang yang di atas beliau. Berarti umurnya 30-an. Bahkan Ali bin Abi Thalib itu masih belasan. Makanya orang-orang kafir Quraisy takut dengan perjuangan Rasul. Kenapa? Karena anak muda kebanyakan. Sekiranya pengikut Rasul itu rata-rata 60 sampai 80 tahun. Apa kata orang kafir? Tunggu 10 tahun beak. Beak lah, antep. Tunggu 10 tahun habis. Tapi mereka khawatir karena pengikut Rasul itu orang-orang muda. Pengikut Rasul itu orang-orang muda. Dan Anda perlu tahu, duta besar pertama yang diutus oleh Rasul ke Madinah, Mus'ab bin Umair, umurnya 22 tahun. Jadi kan sekelompok orang Madinah datang ke Mekah, lalu mereka masuk Islam. Lalu Rasul mengirim utusan ke sana. Dan Rasul walaupun milih anak muda nggak sembarang. Mus'ab bin Umair itu anak bangsawan. Jadi dia tahu style ngomong bangsawan gimana, cara makan bangsawan gimana, intelektual bangsawan gimana. Mus'ab bin Umair itu anak bangsawan. Sementara kehidupan di Madinah kebanyakan suku-suku. Bukan suku kaki ya saudara-saudara, suku. Karena yang namanya rorombehen perpecahan di antara suku, eta mah suku kaki. Ya. Suku kabilah. Di Madinah itu kehidupannya kabilah ini, kabilah. Dan yang paling kuat Aus dan Khazraj. Ada kabilah-kabilah lain. Rasul tahu di sana itu kalau ketua kabilahnya masuk Islam,
pasti pengikutnya banyak. Maka Rasul cari, Mus'ab. Karena Mus'ab ini kalau bicara piawai, Mus'ab ini kalau nego, dia seorang negosiator ulung, usianya 22 tahun. Ya. Udah gitu cakep lagi, ya. Jadi tahu bagaimana memperlakukan bangsawan. Kalau saya pengusaha, ketemu dengan Anda pengusaha, saya udah bisa baca pengusaha itu harus bagaimana. Kalau saya ilmuwan, Anda ilmuwan, saya tahu bagaimana memperlakukan ilmuwan. Kalau saya preman, Anda preman, saya tahu bagaimana memperlakukan preman. Jadi ternyata Rasulullah itu mengimiri Mus'ab, usianya 22 tahun, karena Rasul tahu di sana itu kehidupan kabilahnya sangat kuat. Benar saudara-saudara, begitu Mus'ab di sana, dalam waktu 1 tahun, seluruh kabilah yang ada di Madinah itu masuk Islam. Dan banyak sekali orang berbondong-bondong masuk Islam. Jadi yang ingin saya jelaskan kepada Anda, bahwa pemikiran yang disampaikan oleh Rasul saat itu, yang dilakukan oleh Rasul saat itu kepada anak-anak muda, pemikirannya disentuh. Kudu berpikir. Setelah itu Rasul mengkader orang-orang yang berkualitas di kalangan anak-anak muda itu. Tapi Rasulullah bukan hanya mengasah intelektualnya, Rasul pun mengasah batiniahnya. Nah, adik-adikku sekalian, ya, sahabat-sahabat, asah intelektual kita, asah batin kita. Minimal sholat tahajud. Sholat tahajudnya jangan terlalu ideal lah, seminggu 7 kali ge cukup sebenarnya. Serius ya. Jadi tahajudnya seminggu 7 kali ge cukup, gitu. Ya bagi yang belum biasa, sekarang adzan subuh 4:30 kurang lebih. Bangun jam 4, bagi yang belum biasa. Kalau sudah biasa, pundurin lagi jadi 3:30. Ya, terus tambah hafalan Qur'annya, supaya tahajudnya nggak terlalu cepat selesainya. Kan kalau hafalan Qur'annya kulhu ina atoena wal asri sama falak binas kan 11 rakaatnya 11 menit. Ya enggak? Rakaat pertama kul huwallahu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sama nih. Coba hafalin juz amma. Jadi rakaat pertama tuh waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim amma yatasaaluna 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun. Tamat, ruku, sujud. Rakaat kedua wannazi'ati gharqa wannashitati nashta wassabihati sabha fassabiqati sabqa. Tamat, ya. Ruku, sujud. Rakaat ketiga abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tamat. Rakaat keempat, ya. Idza syamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat wa idal jibalu suyirat. Tamat. Tahiyat, assalamualaikum, assalamualaikum. Tah, eta teh 10 menit. Mun sarakaatna an-nazi'at, abasa. Tah, ya. Berdiri lagi. Allahu akbar. Ya, rakaat pertama, ya, karena terakhir tadi idza syamsu kuwirat, idza sama'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat. Ruku, sujud. Rakaat kedua, wailul lil mutaffifina alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ruku, sujud. Sok, juz amma weh, enggak usah jauh-jauh lah. Dan ngapalin juz amma mah gampang atuh. Kalau udah hafal mah gampang pisan. Jadi yang susah itu kalau belum hafal. Paham gimana katanya kalau saya sudah ngapalin, pas baca teh ada yang lupa. Ya, ngapalkeun ge henteu jauh-jauh waduha. Waduha wal laili idza saja. Idza saja. Waduha wal laili idza saja. Kalau gitu kumaha? Kalau gitu gimana? Aya nu kieu. Waduha wal laili idza saja. Idza saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam. Kembali ke habitat awal. Boleh tidak? Boleh. Supaya Anda enggak putus asa, boleh. Ya. Gitu. Ya, atau wadduha wal laili idza saja.
idza saja. Allahu Akbar. Sami Allah. Boleh. Kalem, nggak masalah. Yang tidak boleh begini. Wadduha wal laili idza saja. Idza saja. Nggak jadi. Nggak jadi. Beat. Naon aya beat juga ucing-ucingan. Nah, itu yang tidak boleh, ya kan? Nah, jadi adik-adikku sekalian, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, yang dilakukan oleh Rasul revolusi intelektual. Kita jadi pembelajar. Asah otak kita, asah intelektual kita. Learning. Belajar. Apapun belajar. Setelah itu asah batin kita. Asah. Dengan apa? Tahajud. Asah dengan baca Quran, ya. Tiap ba'da sholat. Ya kalau belum biasa mah baca 5 ayat atau ya. Assalamualaikum wiri zikir. Ambil Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul adzim. Dah 5 ayat. Sengaja saya baca Qur'annya nu standar. Enggak usah Anda berpikir baca Qur'an teh kudu seperti qori. Fadhkuruni tekudu. Ya, Anda jangan harus fadhkuruni azkurkum washkuru. Enggak harus begitu. Maksud saya teh itu baca Quran standar gitu saya bilang, makanya saya contohin nu biasa. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama walladzina yaquluna rabbana srif 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Shadaqallahul adzim. 5 ayat. Only 1 minute. Ya enggak? Nanti habis Isya baca 5 ayat. Habis subuh, ya. Yang diperlukan itu konsistensi. Nih, asah dengan baca Quran. Asah dengan tahajud. Asah dengan sholat di awal waktu. Asah dengan sholat sunnah. Syukur-syukur asah dengan yang lainnya. Kalau ada waktu, sholat duha. Asah jiwa kita, itu yang diajarkan oleh Rasul kepada generasi muda. Intelektualnya diasah, kolbunya disentuh, dibersihkan. Jadi butuh kekuatan kuwah akliyah, kuwah ruhiyah. Kekuatan akal, kekuatan ruh. Dan yang ketiga yang diajarkan oleh Rasul, kuwah jasadiyah, fisik. Jadi sahabat Rasul nggak ada yang calei gitu. Gitu ya, minimal lari muter we di lapangan Tegalega 10 juga cukup, nah, kan? Atau di mana di Gasibu ya, atau kalau tidak lari juga jalan cepat ya, jalan cepat. Kalau jalan cepat ya bukan gini, bukan, nah gitu tah, ayat tekniknya rata ke ditu. Gitu. Ya mah jalan cepat teh. Hari mana nah urang. Lain olahraga atuh. Supaya dan Rasulullah itu orang yang rajin olahraga. Kenapa? Baca dalam Sahih Bukhari. Siapa yang menceritakan olahraga Rasul? Istrinya. Nabi tidak pernah cerita olahraganya. Baca Sahih Bukhari saudara-saudara. Istrinya Aisyah yang bercerita. Kadang aku suka lari dengan Rasul, kadang Rasul mendahului aku, kadang aku mendahului Rasul. Ini namanya olahraga kardio.
Memang Nabi tidak tercatat di salah satu fitness center. Bukan member beliau tidak, belum ada harita. Berarti sunnahna Bapak yang sudah beristri, dengar Pak, hari olahraga teh bawa istri hari Bapak. Matak yang dijelaskan oleh Aisyah itu olahraga Rasul. Jadi Rasul tuh sok ngajak istrina. Kata Aisyah, kadang aku dibawa melihat orang berlatih pedang, bermain kuda, ya gitu. Jadi Pak sunnah namun orang udah punya istri, mah mau ikut ayah yuk tenis gitu. Bapak mah mun istri ikut sok tara jadi. Tahu saya juga. Ayah mau kemana? Mau tenis? Ikutlah. Kayaknya bisa terjadi. Langsung ke dapur nelpon. Terjadi nyonya yang ngiluh. Langsung, mah terjadi teman-teman ayah terjadi. Oh jadi terjadi. Kata istri teh, dah mamah gitu ternyata nggak jadi. Kata Bu RW itu ada rapat di posyandu. Oh jadi mama eka posyandu? Papa teh nelpon deui. Jadi teh nyonya aya rapat di posyandu. Nah, orang kadinya nya, sok we ti heula main. Urang kadi. Kalakuan bapak. Jadi bapak mah mun istri ikut teh jadi Anda mah. Iya teh Bu. Kenaon, ibu teh kudu introspeksi kenapa? Sabab ibu mah di tempat olahraga teh ngomel kieu tah. Pantesan tenis da ningali ping-ping atuh da. Anda mah tenis gitu kan gitu. Ari Aisyah mah kenapa sok diajak Rasul? Tara rudet Aisyah mah. Mun ibu kenapa tara diajak ke suami? Pikarudeteun. Itu bedanya saudara-saudara sekalian. Nah jadi ternyata kata Aisyah, Rasul itu olahraga berkuda, olahraga memanah itu otot, olahraga bela diri. Dan jangan Anda lupa kardio. Mata ke Rasulullah mah begitu hijrah ke Madinah usia beliau berapa? Hijrah ke Madinah usia beliau berapa? 40 mah diutus atuh cin ka Madinah. Ya Allah beri hamba kesabaran. Nyatu 53 tahun. Benar gak sih? Rasul di Makkah dakwah berapa? 13 tahun. Berarti hijrah ke Madinah 53 tahun. 53 tahun, usia 54 dan 55 Rasul diserang. Dan Rasul memimpin peperangan. Ya, Bapak mah 56 tahun teh MPP. Rasul usia 60 masih memimpin peperangan. Fisiknya kuat. Bapak mah 60 tahun teh keur maraban hayam. Genep 10 tahun teh maraban hayam, maraban lauk tah, lauk. Genep 10 tahun teh geus kieu tah. Rasul mah enggak, saya ingin cerita bahwa itu teh investasi beliau sejak muda memang gaya hidupnya sehat. Iya anak-anak muda kudu begitu. Akal Anda kudu diasah, Anda kudu belajar. Jiwa Anda kudu diasah dengan sholat, dengan tahajud, dengan saum sunnah, dengan baca Quran, dengan datang ke majelis taklim. Anda mengasah jiwa. Jangan lupa kuah jasadiyah, fisik kudu diperkuat. Dan tidak boleh lupa juga Anda yang sudah bisa berusaha cari rezeki, berusaha untuk mandiri, cari rezeki. Karena kata Nabi al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih Allah suka daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang punya uang lebih Allah suka daripada mukmin yang tidak punya uang. Begitu. Berarti apa? Jangan malu untuk cari rezeki. Nabi mengatakan orang yang cari kayu di hutan lalu dia jual ke pasar lebih mulia daripada orang yang duduk minta. Jadi kita sebagai orang itu harus berusaha untuk kuah maliyah, punya kekuatan harta. Begitu. Dan jangan berpikir bahwa jangan jadi orang kaya loh, orang kaya mah di akhirat nanti hese sih hisabna teh. Hese. Ya hese kalau pedit. Ari Anda dermawan? Ya, sekarang kalau Anda banyak duit, saudara datang,
bibi teh peryogi artos, ieu si emang teh kudu dirawat. Bisa baraha peryogina? 3 juta, 5 juta. Nah, 5 juta bisa tercekap. Bibi teh ieu perlu uang kuliah. Ternyata anak bibi teh keterima di universitas negeri, tapi geningan mayarna teh tetap mahal. Peryogina sabaraha bi? 7 juta terus kedah kos, ya 14 juta. Ya kan? Benar. Ulah ieu mah. Bibi teh peryogi, ge peryogi. ge bingung, ya teh manawi teh bibi aya hartos ek ngambut. Jadi saya lebih suka orang yang bekerja, dan dalam Islam itu meminta-minta lebih hina, ya. Makanya saya lebih mengagumi ada anak-anak muda yang di pinggir jalan teh nyapu. Ya. Sabulan 1,5 juta dibayar, lebih mulia daripada nu duduk. Ya. Brang. Nah, gitu. Kikiuan. Anda tahu Umar bin Khattab pernah marah kepada orang ahli ibadah? Baca dalam riwayat. Umar lewat, ada orang yang pagi-pagi waktu duha teh. Oh, meureunan keur duha. Besokna lewat lagi, orang itu masih cuti meureunan. Besokna lewat lagi. Yang keempat kalinya Umar lewat, eta orang ngadoa terus, masuk ke masjid. Ya akhi, wahai saudaraku, saya udah 4 hari lewat sini, kamu doa terus. Ieu teh waktuna lin ngadoa, waktuna gawe. Ari kamu, kapan gawe? Ya Amirul Mukminin, saya ingin mendekatkan diri sama Allah. Saya ingin jadi orang-orang yang dicintai Allah. Jadi saya selalu berzikir dan berdoa kepada Allah. Kata Umar, ari kamu makan di mana? Saudara saya, dia itu ada di pasar, cari rejeki. Saya itu nggak suka di pasar teh penuh kebohongan ya Amirul Mukminin. Umar mah tegas orangnya. Demi Allah, saudaramu yang kerja di pasar lebih mulia dari kamu, yang menengadahkan tangan, lalu kamu berwirid, berzikir tiap hari. Umar marah. Jadi berzikir ada waktunya, gawe ada waktunya. Kalau Anda jadi karyawan, kerja yang sungguh-sungguh, ya. Iya mah. Jadi karyawan, padahal ada yang harus dikerjakan. Kalau kata Darus. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Tadarus bagus tidak? Ari Anda kergawe tong tadarus. Hadapi pekerjaan, selesaikan. Kecuali kalau pekerjaan Anda sudah beres. Daripada Anda lihat teman-teman main game, Anda baca Quran. Boleh itu. Tapi kalau Anda ternyata ada banyak pekerjaan di kantor, tekudu nggak usah baca Quran, gawe yang benar. Gitu maksud saya. Kenapa? Semua ada haknya saudara-saudara sekalian. Enggak, saya lagi cerita yang terjadi zaman Rasulullah itu kudu ditarik dengan realitas sekarang. Kenapa Rasulullah berhasil? Pertama karena memang yang diasah itu intelektual. Makanya Anda tahu 1 abad setelah Rasulullah wafat, Eropa sudah bisa dikalahkan. Ya. Eropa dikalahkan oleh umat Islam pada tanggal 20 Ramadan tahun 96 Hijrah. Berarti 100 tahun setelah, belum 100 tahun Rasulullah wafat. Itu Spanyol sudah dijatuhkan oleh umat Islam. Dan menjadi pembelajar. Seluruh buku-buku yang ada di abad pertengahan diterjemah ke dalam bahasa Arab. Dan kemudian umat Islam menguasai peradaban. Karena pembelajar. Jadi sebenarnya kalau teman-teman punya kesempatan untuk belajar di Amerika, belajar di Australia, belajar di Jepang, belajarlah. Jangan gini, apa belajar di Jepang? Ateis. Apa belajar di Amerika? Sekuler. Anda belajar fisika, Anda belajar matematika, Anda belajar astronomi.
Tidak harus di Indonesia. Memang ada kesempatan sekolah di luar negeri. Sekolah di luar negeri. Itu yang dilakukan oleh anak-anak muda zaman Rasulullah. 100 tahun setelah Rasulullah wafat, mereka masuk ke Eropa. Seluruh buku-buku diterjemahkan ke dalam bahasa Arab waktu itu. Dan apa yang terjadi? Spanyol menjadi salah satu negara yang jadi pusat peradaban saat itu. Dan selama 7 abad umat Islam menguasai itu. Gitu. Nah, jadi saya lagi cerita, saya bukan hanya cerita masa lalu. Bagaimana itu ditarik ke masa kini. Jadi pembelajar yang ulung, asah jiwa kita dengan ibadah-ibadah yang rutin. Kemudian apa lagi? Tuh, udah lupa Anda mah. Fisik, ya. Tong calei, fisik. Jangan kudu kuat. Apalagi punya kemandirian ekonomi. Begitu. Nah, nanti ujungnya saudara-saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat? Berusaha untuk meninggalkan jejak yang bagus. Legacy. Meninggalkan warisan yang bagus. Jadi kita semua itu harus meninggalkan warisan yang bagus. Jadi yang ingin saya sampaikan pada Anda, bagaimana pemikiran anak muda yang dibina oleh Rasul zaman dulu. Satu, Rasul mengajarkan kita harus jadi orang-orang pembelajar. Learning pada bidangnya masing-masing. Ya. Yang kedua, asah jiwa kita dengan sholat, dengan baca Quran, dengan tahajud, dengan sholat duha, ya, dengan majelis taklim. Bapak, ibu, adik-adik datang ke sini mengasah jiwa. Yang ketiga, fisik tuh kudu dijaga. Sok, rajin, olahraga, pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat, pola pikir yang sehat, supaya badan kita sehat. Kalau kita sudah berusaha sehat tapi sakit, eta mah ujian. Jangan sampai hari ini nggak ngaji. Kenapa teteh nggak ngaji? Iya, roromehen tinggali meni barulah kieu. Tahu tadi roromehen apa? Perpecahan di antara suku. 2 minggu kemudian hapur jadi kikian, hapur. 3 minggu kemudian, iya baru ngomong teh orangnya baru gitu ya. Segala penyakit aya tuh. Pola makan sehat, pola hidup sehat, pola pikir sehat. Dan yang keempat, Rasul mengajarkan kepada para sahabat untuk membuat legacy. Apa? Warisan yang mengagumkan untuk generasi berikutnya. Anda mayoritas sekarang generasi muda, tak Anda next ya 20 years ke depan Anda menjadi generasi senior. Tinggalkan jejak yang bagus untuk junior kita. Nanti junior ngikutin. Junior ini meninggalkan jejak yang bagus. Karena life is temporary. Hidup mah sementara, tidak ada yang abadi. Kita harus meninggalkan jejak yang bagus. Itu yang kita baca dalam sejarah bagaimana para pendahulu kita meninggalkan jejak-jejak yang bagus. Makanya Nabi Ibrahim dalam surat Asy-Syu'ara ayat 84 mengatakan waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan saya bahan pembicaraan baik kalau saya sudah tidak ada. Seolah gini, ya Allah, beri saya kekuatan agar saya punya legacy, punya warisan terbaik yang akan jadi kenangan untuk generasi setelah saya. Karena yang namanya hidup itu selalu alih generasi. Ya, alih generasi. Ya, saya masih ingat ketika Pak Miftah usianya 40 tahun, saya usia 20. Lagi kuliah. Profesor Miftah Farid waktu itu lagi usia 40, saya usia 20. Nah, lalu apa? Beliau usianya sekarang 70. Nah, sekarang saya tidak 20 terus dong. Ya enggak? Boleh penampilan 20 terus, tapi maksudnya umur. Nanti saya kudu meninggalkan lagi pada Anda yang muda-muda, generasi berikutnya. Makanya saya senang sekarang ada ustadz-ustadz muda, senang. Kenapa? Memang harus ada alih generasi. Harus ada perpindahan begitu. Dan perpindahan itu harus cantik, harus indah begitu, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya menyampaikan pada Anda bahwa apa yang dilakukan Rasul, 1, mengasah intelektual. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 2, mengasah hati. Surat apa tadi? Surat apa? Surat Asy-Syams.
Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah ilhamkan kepada kamu dorongan baik dan buruk. Beruntunglah orang-orang yang menyucikan hatinya. Surat apa? Asy-Syams. Cari dari ayat 1 sampai akhir. Kalau enggak ada cari dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Tapi ayat di Asy-Syams asli ayat itu ya, surat Asy-Syams ya. Nah, itu apa namanya? Kuwah ruhiyah, ada kuwah akliyah, kuwah ruhiyah. Yang ketiga kuwah jasadiyah, fisik. Ya, Nabi mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih Allah suka daripada mukmin yang lemah. Yang keempat, asah kemampuan kita dalam mencari nafkah. Usahakan kita jadi orang yang mandiri. Bila perlu kita bisa memberi. Ya, Abdurrahman bin Auf itu masuk surga karena kekayaannya. Kebayang nggak kalau ini jadi Abdurrahman bin Auf semuanya. Top, ya kan? Ada DKM datang, Pak Haji, iya badai renovasi, ya. Oh, renovasi, ya. Teu kudu direnov, ratakeun. Ratakeun. Bangun 4 lantainya. Artosna kumaha? Ti Pak Haji. Sabaraha Pak Haji dana nu tersedia? Genep 7 miliar mah aya sok we dihitung. Bener tuh, enak kan gitu. Datang lagi, ya kan gitu. Pak Haji, iya cenah pasantren teh tos bade robohkeun we atuh. Robohkeun. Ya. Ieu kangge asrama, sabaraha urang asramana? 120, bikin 600. 8 lantai ka luhur. Pakai liftnya, lift. Karena ada ulah ieu mah, Pak Haji, iya cenah pasantren bade runtuh. Kayak Pak Haji ngadoa. Lain butuh doa, butuh duit itu teh, ya kan gitu. Nah, jadi teman-teman mumpung masih muda-muda, saya mah senang Anda jadi apapun lah gitu. Mau jadi pengusaha, mau jadi pedagang, mau jadi pegawai, mau jadi buruh. Setiap orang punya keahlian masing-masing dan punya pintu rezeki yang beda-beda. Punya pintu rezeki yang beda-beda gitu. Nah, terus yang terakhir buat legacy, buat yayasan, ya Allah. Nah, jadi buat yayasan hari Anda. Nah, hari Anda ngikutin materi ceramah saya, nah buat yayasan. Buat legacy, warisan terindah untuk generasi berikutnya. Surat Asy-Syu'ara ayat 8, bikin yayasan apa? Buat legacy gitu. Ya, buat warisan yang membuat orang tuh, wih, ini warisan generasi kita. Gitu ya. Oke, saudara-saudara, saya sudah ceramah sejam lebih. Kan kita harus berakhir jam 20.30. Itu saja. Ada pertanyaan? Jawab? Saya tergantung Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz menyediakan waktu untuk sesi tanya boleh jawab. Deh, ya. 1 ikhwan, 1 akhwat, 1 ikhwan. Ya. Terus pertanyaannya kahartinya, tong. Ya. Ya, silakan Ibu, Teteh. Ya, 1. Iwan. 1. Teteh dulu ya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair, Pak Am, tausiahnya sangat tepat sekali ya di era zaman sekarang ini Pak Am, untuk memotivasi para kaula muda. Nah Pak Am, dengan kondisi zaman sekarang saat ini Pak Am, bagaimana untuk para pemuda menghadapi kondisi negeri kita yang sedang miris ya mendengarnya gitu. Nah ini untuk mengarahkan para pemuda ini bagaimana menyikapinya. Ya. Jazakallah khair. Amin. Oke, satu-satu langsung saya jawab. Begini, berpikir global itu bagus, tapi berpikir realistis juga tidak kalah pentingnya. Kita prihatin dengan bangsa ini, bagus. Tapi berpikirnya yang realistis. Apa yang paling realistis? Bagi adik-adik yang kuliah, segera selesaikan kuliah. Gak usah jauh-jauh. Ini mah Anda
kuliah udah hampir DO, gawe teh bawa spanduk, gawe teh bawa bendera. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kan ibu nanya, apa yang harus dilakukan anak muda? Realistis saja. Adik-adik yang masih SMA, gimana kalian belajar sungguh-sungguh bisa kuliah di universitas ternama? Anda yang sedang kuliah, gimana bisa cepat selesai kuliah? Orang tua Anda teh stres, tahu nggak? Kuliah S2, 4 tahun can tamat-tamat. Ya. Kuliah S1 baheula 8 tahun. Ya. Gitu. Sok, yang realistis saja. Jadi kalau saya orangnya yang realistis saja lah. Kalau Anda jadi ayah, how to be a good father. Dah, itu kerjaan Anda. Kalau Anda jadi ibu, how to be a good mother. Tuh, gitu. Ada di sini ayah-ayah muda nih. Banyak belajar dong. Ayah yang hebat itu bukan ayah yang berwibawa. Ayah yang hebat itu ayah yang jadi teman untuk anaknya. Udah berpindah paradigma. Ketika saya anak-anak, ayah yang hebat itu yang berwibawa. Mata genangan ayah tehnya mukna beda badag. Iya, piringna beda. Kade nu si bapak. Tapi sekarang ada pergeseran paradigma. Ayah yang hebat itu ayah yang jadi teman. Bukan ayah yang wibawa. Ayah yang jadi teman tuh begini. Anda pulang kantor. Anak lagi main bola. Ya, simpen tas Anda. Anda ikut main bola 5 menit, 10 menit. Sayang, bentar lagi maghrib nih. Yuk kita mandi, kita sholat. Tapi si ayah main heula henteu? Main heula. Jadi anak teh merasa ada teman. Ada lagi ayah yang jadi bos. Datang. Astagfirullah. Jam segini masih main? Mandi. Bentar lagi azan. Mandi. Eta ayah yang jadi bos. Yang ketiga, ada juga ayah yang begitu anaknya lagi main bola, dia simpen tasnya. Dia ikut main bola di jam 7:30 sampai ke jam 8. Itu ayah yang kekanak-kanakan. Jadi ayah yang hebat itu ayah yang jadi teman. Ibu yang hebat adalah ibu yang selalu introspeksi diri. Maaf, ini memang contohnya sangat tragis, tapi perlu saya sampaikan. Ada seorang ibu lagi nonton TV, anaknya juga nonton TV, anaknya perempuan SMA kelas 3. Tiba-tiba anaknya yang lagi nonton itu bruk, nangis di pangkuan ibunya. Nangis gitu. Ada apa nak? Mama, aku hamil. Ibu nak, apa? Kamu hamil? Ya anak kelas 3 SMA, mau uan lagi. Dicambak rambutnya, dilempar. Kamu memalukan keluarga, kamu. Jadi ibunya 100% nyalahin siapa? Anak. Eta tipe ibu pertama. Tipe ibu kedua, mama aku hamil. Kaget kan? Dipeluk anaknya. Maafin mama tidak bisa mendidik kamu. Kalau mama bisa mendidik kamu, mungkin ini tidak akan terjadi. Jadi ibunya langsung introspeksi diri, benar nggak? Kalau yang tadi sahanu salah. Kalau ini, aduh, saya gagal ngedidik anak. Nah itu. Saya ingin tunjukkan mana ibu yang hebat. Nah, nukatilu, anaknya nangis, mama aku hamil. Dia berdiri, apa? Jadi kamu kayak mama dulu. Jadi mama, kamu teh kayak mama dulu. Gusti Allah, ya teh terjadi deh ya tuh. Di antara 3 mamah yang tadi, yang bagus, yang ke-1, kedua apa ketiga? How to be a good mother. Jadi ibu bertanya, apa yang konkret? Saya mah tidak aneh-aneh. Anda jadi ibu, how to be a good mother. Sok, jadi ibu yang bagus. Ibu yang bisa ngomong sama anak. Mama, aku matematika nilainya 5. Berapa nak? 5. Mama dulu 3. Tapi mama belajar. Alhamdulillah nak, tadinya 3 jadi 7. Kamu 5, kamu bisa 10. Sok belajar yang benar. Mama yakin kamu bisa. Itu ibu yang hebat. Ya enggak?
Mama, aku matematika na 5. Jika bapak maneh bodoh. Bodoh dah bapak kamu. Bapak kamu tah bodoh tah. Da makana atuh da bonteng kerupuk tah bapak kamu bodoh. Otakna aci wungkul tah. Jadi enggak, kalau saya orangnya teh realistis, Pak. Realistis saja. Apa terlalu gede-gede? Ya, semua itu dimulai dari hal kecil kok. Dimulai dari hal kecil. Makanya kata Nabi, jangan kau sepelekan dosa kecil karena dosa kecil akan menjerumuskanmu. Nah, jadi jangan suka menyepelekan yang kecil. Ya. Sekarang Anda bisa baca Quran dengan lancar kan bertahap. Kan tadinya baca alif lam mim wae salah Anda mah. Alama maksudnya alif lam mim. Tapi karena Anda baru ikro hiji alama. Akhirnya diajarin alif lam mim. Pas baca Yasin teh Yasa. Diajarin lagi. Jadi yang penting mah yang realistis aja gitu, realistis lah, nggak usah aneh-aneh. Ya, begitu. Nanti Anda improve. Continuous improvement, bertahap, makin berkualitas, nanti makin naik lagi, makin naik lagi, makin naik lagi sampai akhirnya Anda jadi kepala negara. Kalau SMA kelas 3 geus wah, terlalu ngomong politik yang terlalu tinggi, cek guru teh. Diajar nu bener sih teh naik kamu mah gitu ya kan. Mahasiswa bicara ekonomi makro, ekonomi mikro. Hari pelajaran kuliah bangkrut. Ya, IPK 2,3 kumaha tuh. Hari ngomong kita ini harus gini. Diajar nu bener. Lulus minimal IPK ya 3,7 ke atas lah. Kan gitu. Selesaikan tah kuliah gitu. Maka saya dulu realistis saja. Saya kuliah always the best. Ya. IPK saya tidak pernah kurang dari 3. Ini untuk adik-adik. S3 saya IPK-nya 3,9. Bukan apa-apa, aku bukan sombong, mau cerita nih. Saya realistis. Apain? Saya jadi mahasiswa doktor. Saya harus lulus dengan yudisium cum laude. Setelah doktor, saya bisa melakukan apa lagi? Jadi saya tuh orangnya yang realistis saja, untuk ngawang-ngawang gitu. Orang mahasiswa, enggak, saya mahasiswa mah kumaha. Jadi mahasiswa, target mahasiswa, kuliah tepat waktu. Ya IPK membanggakan. 2,3, 2,4 kekelepekan gitu. Nah, 3,8 kan nyantai, bener tuh. Tadinya mah ek 4 tapi gak enak lah gitu loh. Kan gitu. Nah enggak, saya ngomong ini untuk adik-adik nih. Jadi ibu pertanyaannya bagus, yang realistis saja kita mah gitu. Satu orang lagi. Satu orang. Siapa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz Aam, bahwa pada zaman sekarang itu dengan berkembangnya ilmu pengetahuan di kalangan pemuda, mungkin khususnya pelajar itu, mulai banyak orang-orang yang menganut paham oportunis. Jadi mereka adalah kalangan orang-orang yang bergerak apabila memang ada keuntungan yang mereka rasakan, baik secara materialis maupun hal-hal yang berbau duniawi. Bagaimana kita mengajak orang-orang kalangan oportunis ini untuk sama-sama berada di jalan kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Kang. Sebenarnya yang namanya manusia itu ada keinginan, ya. Itu bukan berarti jiwa berjuangnya. Jadi dia itu baru berjuang kalau ada apa? Ada keuntungan. Kalau nggak ada keuntungan, enggak. Menurut Anda manusiawi ente sih? Manusiawi ente, mun untung ku orang dijalani, rugi mana ente dijalani. Manusiawi ente? Manusiawi, tinggal jadi semangat untuk sukses, meraih, mendapat, jaga. Tinggal nanti dipoles, packaging, dikemas dengan sampai lupa bahasa Indonesianya. Jadi dikemas. Itu kalau terlalu banyak baca buku bahasa asing. Jadi dikemas saudara-saudara sekalian. Nah, jadi untuk adik-adik saya meresep kalau ada anak muda yang berjuang gitu kan gitu. Habis-habisan, kasarnya berdarah-darah. Dia berjuang. Saya suka. Kenapa?
emang kudu gitu. Tapi kalau ada hal-hal kurang tinggal dipoles. Ya, dikasih sentuhan religi, dikasih sentuhan agamis. Makanya teman-teman adik-adik kudu sering datang ke tempat seperti ini untuk mengasah. Ya, tapi jiwa berjuangnya untuk sukses mah tetap kudu harus. Nah nanti diasah, ya, diasah supaya kita bukan hanya sekedar duniawi ansih, tapi kita punya dimensi-dimensi spiritual yang akan baik untuk diri kita. Jadi intinya mah jangan suka membunuh semangat, tetapi memoles atau membingkai semangat itu menjadi lebih agamis begitu, ya. Karena yang namanya manusia mah hal yang wajar dia mengejar sesuatu yang menguntungkan dirinya. Tetapi jangan sampai itu satu-satunya tujuan. Masih ada tujuan lain yang kita bingkai dengan nilai-nilai agama. Tapi ini memang butuh proses, butuh waktu gitu. Ya. Teman-teman sekalian, karena banyak di antara Anda yang rumahnya jauh, saya lihat di sini ada orang Cileunyi ya, aya Ci2 3. Daya kolot gak aya opatan di dia kan gitu. Daya kolot ya, kasihan bisi terlalu malam ya. Cimahi mah jelas aya, Cimindi gitu ya. Batu Jajar gak aya tuh duaan. Nah, jadi kita cukupkan sekian. Maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, saudara-saudara sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.